Ya, jadi di sini aku mau bikin buat tugas yang kedua. Yang pertama itu kita kayak biasanya kita bikin folder baru dulu di dokumen. Nah, kita tulis di sini. Terus Word dulu. Nah, habis itu kita buka di sini. Kita buka file. Habis itu kita buka folder. Nah, di sini ada keluar terus coba 2, terus select folder. Nah, yang pertama itu kita mau bikin yang apa namanya, image. Jadi pertama kita di sini masukin index.html. Terus kita di sini bikin file ini aja, apa namanya, image. Nah, file image ini kita pakai buat masukin gambar-gambar yang kita udah punya di folder sini. Jadi kita cari dulu gambarnya. Nah, soalnya gini, jadi kita tuh tinggal masukin gitu sini. Nah, itu langsung balik sini. Kayak pertama itu kita pakai shift tanda seru enter. Nah, di sini karena kita mau nyoba apa namanya, oh salah, nah kan gini. Nah, kita di sini pakai shift tanda seru enter karena kita di sini mau pakai yang apa namanya, image HTML. Jadi kita di sini ganti ke image. Nah, habis itu di sini apa namanya, image itu kita tuh bisa ngambil dari dua. Yang pertama tuh di kita pakai catatan di sini. Nah, yang pertama tuh ada absolute. Nah, absolute itu buat ngambil gambar dari link. Nah, sedangkan satu lagi tuh ada relatif. Relatif tuh buat ngambil gambar dari kayak file yang ada di sini, dari sini tuh. Tuh. Jadi pertama kita mencoba yang absolute dulu. Pertama kita ketik emj. Nah, ini kan ada search-nya. Jadi kita nge-search gambar dulu gitu. Misalkan kita di sini buka Pinterest. Nah, di sini ada gambar nih. Nah, kita coba buka. Nah, di sini kan ada ininya, ada apa namanya, linknya. Nah, di sini kita copy aja. Kita copy, kita masukin ke sini. Nah, kan udah masuk. Nah, habis itu di sini ada LT. Nah, LT ini kan ya kita udah kasih di sini aja. Ini kan kalau misalkan dibuka open live server, nah ini kan langsung keluar nih. Tapi kita di sini pakai ini aja. Nah, ini kan langsung keluar tuh. Di sini kita juga bisa ngatur buat besar kecilnya gitu. Misalkan kita atur di sini, kita kasih widthnya 100. Nah, ini ada 100, kita pakai widthnya 100 px. Nah, nanti kalau misalkan kita lihat di hasilnya, nah dia bakal mengecil gitu kan. Habis itu kita pakai di sini height-nya, coba masukin di sini height-nya. Ini nulisnya di luar ini ya, di luar tanda ini, tapi masih dalam kurung, karena kalau misalkan kita nulisnya di sini itu kan masih dalam ini, masih dalam width-nya itu. Jadi kita taruh di sini, kita tulis height. Height itu buat kayak ketinggiannya gitu. Kita pakai 100 px gitu. Nanti kalau misalnya kita lihat di sini, nah kan dia jarak ini kan ada jaraknya nih dari atas biar nggak nempel banget, kan kita kasih 100 tadi tuh. Habis itu yang kedua kita pakai yang apa namanya, yang kedua kita pakai yang ini relatif. Sama, kita ketik imj dulu. Nah, karena kita ini kan relatif kan berarti kita yang udah dari sini ya, kita udah punya sini. Nah, berarti kita ini aja apa namanya, tinggal ketik im
Nah, kita masukin di sini. Nah, kan udah masukin nih. Nah, nanti hasilnya dia bakal keluar di sini. Nah, kalau misalkan buat ini nanti juga sama kayak yang ini buat mengatur-ngaturnya. Jadi ntar kita masukin bit dulu. Kita masukin sama aja biar kayak. Nah, kita masukin ini sama dengan 32. Kita masukinnya 100 px. Bisa kita di sini pakai height-nya juga 100 px gitu. Nanti kalau misalkan kita hasilnya di sini, nah dia bakal ada di sampingnya. Kalau misalkan kita mau turunin dia, ya berarti kita tinggal naruh di sini. Di sini. Hampir. Nah, kalau kita taruh BR di sini, dia bakal turun. Gitu. Terus tuh kita ke sini lagi. Nah, ini di image. Nah, sekarang kita mau nyoba bikin buat yang video. Pertama kita ketik tag videonya. Nah, ini kan udah ada nih, ya kan? Karena ini kan video itu kan ada ini ya, ada tag pembuka sama tag penutup, berarti di sini kan harus diisi konten. Nah, kita turunin. Nah, habis itu pertama itu kita ada yang wajib di sini kita ketik di situ tuh search. Nah, kan ada search di sini. Nah, di search ini kita masukin SCR. Nah, gini buat search video mana yang mau kita masukin. Jadi kita di sini bikin file dulu, bikin file video. Nah, ini kan kita udah punya file video kan di sini. Nah, di sini kita tinggal masukin aja video yang udah kita punya. Berhubung aku udah punya videonya, jadi kita masukin aja sini. Kita masukin ke video sini. Nah, dia bakal otomatis masuk ke sini. Di sini juga udah bisa di style sebenarnya. Tuh kan. Kemudian kita mau masukin ke ininya, ke index nih. Nah, jadi di sini kita langsung masukin aja di ketik aja video slice. Oh, ya. Video. Oh, nah sini kan keluar nih. Nah, habis itu kita ketik type-nya di sini. Karena ini itu apa namanya video, jadi kita harus ngasih type tipenya. Jadi kita ketik type di sini. Type. Nah, type-nya ini kan MP3 ya. Jadi kita ketik di sini video slice MP4. Nah, di sini kan udah. Tapi waktu pas kita lihat di sini, nah dia belum keluar karena masih ada satu lagi yang harus kita kerjakan. Ini kan sudah nggak dipakai nih, jadi kita hapus aja. Nah, di video ini kita masukin yang namanya controls. Nah, ini nanti yang bikin videonya bakal masuk ke sini dan bisa di play. Nah, di video ini juga kita juga bisa kayak Hey guys, welcome back to another reaction box. I'm joined by Josh here, and today we're reacting. Jadi kayak udah kayak bener-bener kayak YouTube dipindah gitu. Habis itu pokoknya tipe ini penting ya. Ini juga controls kalau misalnya kita nggak masukin controls, nanti dia nggak bakal bisa keluar, nggak bakal bisa di style kan. Nah, yang type ini juga penting karena dia tuh ngasih tahu, karena kan video ya beda sama foto. Nah, kalau video itu kan biar ngasih tahu gitu loh, kalau ini tuh tipenya tuh MP4 gitu, biar itu bisa nyala gitu, biar itu bisa di apa namanya, biar bisa di style gitu loh. Nah, habis itu selanjutnya kita mencoba yang audio. Jadi kita bikin folder di sini namanya audio. Nah, kan audio, kita cari audio yang kita udah punya. Misalkan ini, kita masukin, pindah ke sini. Nah, ini kan ini kalau misalkan tulisan kayak gini nggak apa-apa, soalnya emang nggak semua apa ya, nggak semua tuh bisa di loh formatnya tuh di sini gitu. Ada beberapa yang bisa dan ada beberapa yang enggak. Nah, sama kayak tadi. Nah, sama kayak tadi, jadi kita di sini makanya kita kasih BR di sini ya. Nah, di sini kita ketik
audio. Nah ini kan langsung keluar nih audio search gitu kan. Nah ini sama, hampir sama lah kayak si videonya. Jadi kita di sini ketik searchnya tuh slice ini audio. Nah kita masukin di sini. Nah tipenya jangan lupa kita masukin. Nah kan udah nih masukkan di sini. Nah bisa di sini kayak hampir sama kayak yang tadi. Gini. Kita ulangi aja. Pertama kita ketik audio kan. Nah karena dia ada tak pembuka tak penutup, kita tulis konten di sini, jangan lupa tulis search. Nah di sini kita dalam searchnya kita tulis SCR. SRC bisa kita masukin audionya. Dream. Nah di sininya jangan lupa kita kasih type-nya, tipenya itu kan audio slash mp3 gitu. Nah karena ini udah nggak kepake jadi kita hapus saja, kita ganti ke yang penting tadi adalah controls. Nah di sini kalau misalkan kita lihat hasilnya, nah dia ada audio di sini. Ini bisa kita nyalain, ini juga bisa kita download atau pemekarannya gitu. Gitu. Jadi buat yang ini segini dulu. Habis itu sekarang kita bikin yang baru, kita bikin buat tabel HTML, kita ketiknya. Nah kita tabel HTML ini kayak biasa kita pakai shift tanda seru. Nah di sini kita mau ini ya, mau bikin tabel ya. Nah jadi kita coba tulis di sini dulu. Kita tulis di sini tabel gitu. Nah di bodinya ini kita masukin tabel. Nah ini kan ada pembuka sama penutup ya, kita turunin. Nah di di dalam tabel ini itu kita masukin yang namanya TR atau yang namanya tabel row. Tabel row. Nah ini tuh dimasukinnya di sini, di dalam tabelnya ini. Nah jadi kita masukin di sini TR. Nah TR ini juga masih di ini loh, kayak masih pembungkusnya gitu loh. Jadi kita di sini turunin lagi karena dia kan masih ada tak pembuka tak penutup, jadi harus ada kontennya kan. Nah di sini kita makainya TH. Kenapa TH? Karena ini buat apa namanya, buat header gitu loh, buat judul gitu. Nah di sini kita coba pakai sini kita pakai nomor. Di sini kita masukin no. Terus kita lagi TH. Buat gini kita buka dulu di with live server ini kan dia keluar nih. Nah kalau misalkan keluar nih no. Nah kita tulis lagi di sini buat TH yang lainnya. Ini buat judul ya, jangan lupa. Nah TH di sini kita tulis nama. Ya bawahnya lagi kita tulis tanggal. TH bawahnya lagi kita tulis nomor, nama, tanggal, alamat. Bawahnya lagi kita tulis keterangan. Nah kalau misalnya kita buat di sini, nah dia kan bakal ada di samping ini karena dia tuh kan TH, jadi kayak buat judulnya gitu, jadi dia bakal ada di atas gitu. Nah jadi ini kita hapus saja karena nggak pakai. Nah kita di sini enter. Nah karena kita ini mau bikin baris baru, jadi kita makanya TR lagi, TR enter, masukin TH. Karena ini udah bukan heading, jadi kita makanya TD ya. Kalau TH itu cuma buat judulnya aja, kalau buat isinya kita pakai TD. Itu TD nya coba kita tulis nomor 1. Nah 1. Terus TD lagi sampingnya nama,
mark, tadi lagi alamat Kanada, tadi lagi ini ada keterangannya 25 tahun. Kalau misalnya kita lihat di sini, nah dia bakal ada di ini di bawah. Nah berarti kalau misalnya kita mau bikin ke bawah gitu, berarti kita harus bikin TR lagi. Nah kita masukin di sini TR. Dalam TR kita masukin TD, ya kan? TD enter. Nah kita masukin coba yang kedua, namanya apa ya? Jeno. Sampingnya ini kan nomor 2 nya betul. Nomor 2. Bawahnya TD Jeno. TD lagi Korea. Bawah lagi TD lagi di sini kurang ya tanggal. Agustus di sini kita tekan dulu. Jadi kayak ini loh, jadi tuh kayak kita tuh cuma tinggal bikin aja gitu kan, cuma tinggal ngikutin atasnya aja. Ini kan berarti kan ada 2 data ya di sini. Nah, kita lanjut aja terus sampai kita nomor 5. Kenapa? Karena tugasnya bikin 5. Terus lagi di sini TR. Ini tulis aja. Nanti nomor 4. Satu lagi option Houston ini Korea Houston lagi 24 tahun. Kita bikin TR satu lagi. Oh, di sini nomor ya. Nomor 5. Ini di Zoom. Jadi 2 Jadi Korea. Jadi 20. Nah, ini kalau misalkan kita lihat hasilnya, nah, dia kan ini ya, ada 5 kan, ada 5 ini kan, 5, 1, 2, 3, 4, 5. Nah, habis itu kita coba ke sini lagi. Nah, karena tadi ini kan kayak tabel tapi kan nggak ada ininya ya, nggak ada apa namanya, nggak ada garisnya kan. Jadi coba kita kasih di sini yang namanya border. Tapi border tuh kayaknya tuh terserah mau dimasukin kemana. Tabel kita kasih border. Nah, saya kasih di sini border 1. Kita lihat hasilnya. Nah, mereka bakal ke ini satu-satu gitu kan.
ke apa sih namanya, ke blok satu-satu, blok sih ya, pokoknya inilah ada tempatnya satu-satu gitu. Terus itu selanjutnya kita bikin di sini kita bikin form. Tutup sini. Nah, kita bikin di sini form.html. Nah, bakalan di sini kita buka, ya shift, tanda seru. Nah, di sini karena ini kan ini ya apa namanya, katanya kan form ya, form gitu kan. Nah, di apa namanya, di sini kita masukin judul aja ya. Misalkan kita mau bikin namanya apa, satu pakai judul ini adalah form pendaftaran kuliah. Nah, jadi di form ini kita tuh pakai yang namanya form. Nah, di sini kan udah keluar ya, karenanya detak pembuka dan detak penutup, jadi ininya kontennya kita turunin gitu. Karena kita belum belajar yang ini, jadi kata Kak Dila biar sopan kita kasih tanda ini aja. Nah, habis itu di sini kita kasih apa ya, terserah gitu kan, label. Kita tulis di sini label karena kita adalah mau bikin form. Bentar. Nah, di sini kita tulis label. Nah, kan keluar nih label form label gitu kan. Nah, di sini kita ini apa namanya, ketik di sini kita mau bikin label pertama nama lengkap. Nah, ini karena ini nggak kepake jadi kita hapus aja gitu. Nah, jadi kan langsung nih label nama lengkap kan. Nah, kita lihat di hasilnya, open with web server. Nah, ini tadi kan ada form pendaftaran perkuliahan, ini kita ganti, tapi kita masuk ke sini. Nah, ini kan ada form pendaftaran kan nama lengkap. Nah, bisa kita di sini langsung ini apa namanya, karena tadi kan kayak belum bisa kan, kayak masih kayak biasa kan, nama biasa gitu kan. Nah, di sini tuh ada satu hal yang wajib. Jadi kita di sini harus masukin yang namanya BR, kok BR sih, input. Kita kasih BR dulu di sini. BR itu terserah mau dimasukin kemana. Input. Nah, inputnya di sini kan ada ini ya, tab text gitu kan. Nah, di sini kita tulisnya teks. Habis itu di sini kita kasih name karena kita mau masukin nama. Nah, itu kalau misalkan kita masukin sini, nah ini kan keluar nih, ini kan ada kayak buat ngisi nama, jadi ini tuh bisa buat diisi. Nah, itu bisa buat ngisi nama tuh, bisa diisi gitu. Nah kan biasanya kalau misalkan di apa namanya, di form itu kan biasanya di dalamnya sini itu kan ada kayak tulis nama gitu ya. Sebenarnya nggak harus sih, tapi ya nggak apa sih, itu pakainya placeholder. Nah, kita di sini masukin katanya kayak masukkan nama. Nah, ntar di sini bakal keluar gitu kayak perintah yang mana kalau misalnya kita ngetik dia bakal hilang gitu. Terus yang kedua kita nyoba yang kedua kita nyoba buat tanggal. Kita makainya label kan, karena tadi kan konten di enter, ininya dihapus karena nggak pakai. Nah, di dalam labelnya ini kita masukin, kan kita kan mau tanggal ya, berarti kita masukin tanggal lahir. Oh, di sini label tuh nggak turun guys. Tanggal lahir. Nah, biar dia bisa ini, biar dia bisa dibuat ini, kita masukin yang namanya input lagi kayak ini. Yang ini inputnya type.
kayak tipe gitu kan kelihatan kayak karena kita menulis kan, karena kan udah type gitu kan. Jadi kita di sini masukin teks. Karena ini adalah tanggal, jadi kita kan masukin di sini namanya date. Nah, di sini kita kasih keterangannya. Name, masukin lah namanya tanggal lahir. Nah, di sini bakal keluar. Nah, ya kan. Siang kalau diketik, oh bisa keluar, kalian tinggal milih gitu. Terus apa lagi? Kita nyoba label. Oh, kita kasihin dulu BR dulu. Enter. Nah, kita di sini nomor telepon ya, coba label. Ini hapus aja formnya. Nah, di sini kita masukin nomor telepon. Tuh, jangan lupa kita kasih BR biar ada jarak. Enter input. Karena ini apa namanya nomor, jadi kita di sini makanya number gitu. Jadi ini masukin name. Name-nya apa? Nomor telepon. Kalau dilihat di hasilnya, dia bakal keluar nih diisi angka gitu. 3. Kita bikin 5 ya karena perintahnya 5. Habis itu di sini kita kasih BR lagi buat apa namanya? Jarak. Nah, kita bisa masukin label. Enter. Label kita sekarang masukin email. Nah, jangan lupa bawahnya kasih input. Nah, input tab-nya ini adalah email. Nanti sini name-nya. Masukkan. Oh, di sini tulisnya email gitu aja ya. Email. Nah, di sini dia bakal keluar. Ini belum kasih BR, makanya dia apa namanya di sini kita kasih BR. Nah, terus bawah. Satu lagi kita mau nyoba password. Kita kayak tadi, kita kasih BR dulu biar ada jarak. Terus kita turun, kita masukin yang namanya label. Label ini dihapus. Nah, di sini kan ada kita masukin password. Nah, di sini kita kasih BR lagi biar ntar dia turun. Kita enter, kita masukin input. Karena ini adalah password, jadi kita pakai tipenya tipe password. Nah, di sini kita kasih name. Name-nya apa? Password. Nah, ini kalau misalnya kita lihat hasilnya, ya ini bisa diisi gitu. Gitu. Jadi mungkin sekian dari saya buat video tutorial buat tugas yang kedua. Terima kasih.